Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, kelas 3 MI Muhammadiyah Karanganyar. Alhamdulillah, semoga kita hari ini diberikan kesehatan, kesempatan sehingga dapat mengikuti kegiatan ataupun menjalankan segala aktivitas dengan baik. Pada hari Jumat ini Pak Guru akan menyampaikan pelajaran tentang sejarah kebudayaan Islam atau disebut dengan SKI dengan tema memahami masa dewasa Nabi Muhammad. Marilah kita buka pelajaran pagi hari ini dengan membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya, Pak Guru akan membagi materi memahami masa dewasa Nabi Muhammad ini menjadi beberapa bab. Yang pertama, menikah dengan Khadijah. Yang kedua, teladan dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah teladan dalam berkat. Untuk yang pertama, menikah dengan Khadijah. Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah saat berusia 25 tahun. Pada usia ini, Nabi Muhammad pernah menjalankan suatu kerjasama dengan Khadijah dalam hal berdagang. Ia dipercaya Khadijah berdagang serta dibantu oleh pembantu Khadijah yang bernama Maisyarah. Selang beberapa waktu, Nabi Muhammad ingin hidup mandiri dengan menikah. Di saat melakukan kerjasama dagang dengan Khadijah, Khadijah pun sudah mulai menaruh hati kepada Nabi Muhammad yang memiliki wajah tampan dan sopan santun pribadinya. Kemudian akhirnya selang beberapa waktu kemudian Nabi Muhammad akhirnya menikah dengan Khadijah. Saat menikah, Muhammad berusia 25 tahun, masih umur yang sangat muda, sedangkan Khadijah berusia 40 tahun. Walaupun terpaut usia yang berbeda jauh, namun mereka berdua hidup dalam bahtera rumah tangga yang bahagia. Allah menganugerahkan 6 anak dari mereka berdua yang terdiri dari 2 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Mereka bernama Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, dan Fatimah. Namun Al-Qasim dan Abdullah meninggal dunia di masa kanak-kanak. Akhirnya untuk menggantikan Al-Qasim dan Abdullah sebagai anak laki-laki dari Muhammad dan Khadijah, kemudian Muhammad dan Khadijah mengangkat anak dari budak Khadijah yang bernama Zaid bin Harisah sebagai anak angkatnya. Kemudian untuk selanjutnya adalah teladan dalam keluarga. Muhammad adalah seorang nabi yang mendapatkan julukan Al-Amin, yang berarti dapat dipercaya, dan merupakan seorang uswatun hasanah ataupun orang yang memiliki arti orang yang dapat dicontoh dalam perilaku kehidupan sehari-hari, tentunya contoh dalam segala hal baik. Hal ini tercermin dalam kehidupannya bermasyarakat ataupun berkeluarga. Nabi Muhammad bersosial, berkeluarga dengan kehidupan sekitar, dikenal adalah orang yang sangat baik, orang yang dermawan, bijaksana, serta orang yang suka memberi kepada sesama. Khadijah adalah teman suka duka dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan Muhammad, sehingga tujuan dari berumah tangga adalah sakinah atau keluarga yang berbahagia. Dalam mencapai hal itu, Nabi Muhammad memberikan contoh kepada kita semua bahwa segala sesuatu apabila dapat masalah diselesaikan secara bersama-sama, kemudian
untuk mencari solusinya. Nah, hal ini pula tercermin ketika suatu hari Khadijah meminta tolong pada Muhammad untuk membelikan buah delima. Sedangkan pada saat itu pula bukan musimnya buah delima. Dengan susah payah Nabi Muhammad setelah berputar-putar kemana-mana akhirnya berhasil mendapatkan sebuah delima dengan harga yang sangat mahal. Setelah itu Nabi Muhammad bergegas pulang. Di tengah jalan Muhammad menjumpai seorang laki-laki yang bingung. Kemudian Muhammad pun bertanya kepada laki-laki tersebut, "Mengapa kau kelihatan bersedih, teman?" Kemudian laki-laki itu pun menjawab pertanyaan dari Muhammad. Yang dijawabnya adalah, "Istriku sedang hamil. Ia meminta buah delima. Seharian aku sudah berusaha mencari kemana-mana namun belum mendapatkannya. Pasti dia sangat sedih." Kemudian laki-laki itu meneteskan air mata. Melihat hal tersebut, Nabi Muhammad akhirnya dengan merasa belas kasihan dan tanpa pikir panjang kemudian memberikan buah delima tersebut pada laki-laki untuk diberikan kepada istrinya yang sedang mengandung. Kemudian sang laki-laki itu pun berucapkan terima kasih banyak sekali kepada Nabi Muhammad. Akhirnya Nabi Muhammad kemudian melanjutkan perjalanan untuk pulang. Kemudian sampainya di rumah, Nabi Muhammad ditanya oleh sang istri, "Ya suamiku, ya Muhammad, mana hasil pencarianmu buah delima yang aku inginkan?" Akhirnya Nabi Muhammad pun menjawab, "Ya istriku, buah delima tersebut aku sampaikan atau aku berikan kepada laki-laki yang istrinya sedang mengandung karena aku merasa belas kasihan." Kemudian apa yang terjadi saat Muhammad mengatakan seperti itu? Khadijah pun tidak merasa marah sedikit pun. Kemudian akhirnya Khadijah berkata, "Tidak apa-apa, aku ikhlas. Apa yang kita beri kepada orang lain, itulah yang akan kita terima di kemudian hari." Nah, dari cerita tersebut dapat kita ambil suatu contoh bahwa Nabi Muhammad merupakan contoh yang sangat peduli terhadap sesama, contoh yang sangat peka terhadap lingkungan sekitar sehingga ia tidak mau kehidupan sekitarnya mengalami suatu kesengsaraan. Kemudian di subbab yang ketiga adalah teladan dalam bermasyarakat. Sosok Muhammad adalah sosok yang sempurna. Sifat dan watak budi pekertinya wajib kita tiru dan kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu orang Mekah memberikan gelar Al-Amin yang artinya dapat dipercaya, seperti apa yang Pak Guru sampaikan tadi di awal. Hal ini terbukti saat Nabi Muhammad berusia 35 tahun terjadilah suatu perselisihan tentang siapa yang meletakkan Hajar Aswad atau sebuah batu hitam yang berada di Ka'bah setelah terjadinya banjir bandang melanda Baitul Haram. Setelah bangunan Ka'bah itu diperbaiki oleh masyarakat sekitar, dalam proses pembangunan para penduduk Makkah yang tadinya berselisih hendak meletakkan Hajar Aswad. Dari suatu masalah tersebut hampir terjadi pula suatu pertumpah darahan antar kaum di kota Mekah. Namun pada saat itu pula datanglah seorang pembesar Quraisy yang bernama Abu Umayyah bin Mughirah. Kemudian ia berkata,
Angkatlah seorang hakim di antara kamu yang pertama kali lewat pintu masjid. Kemudian Allah pun menghendaki orang yang berhak tersebut adalah Muhammad. Kemudian Muhammad berkata kepada kaum dan para pemimpin di kota Mekah yang hampir berselisih tadi gara-gara masalah peletakan Hajar Aswad. Kemudian Nabi Muhammad berkata, berikan aku sehelai surban. Berikan aku sehelai surban. Kemudian selanjutnya Nabi Muhammad meletakkan Hajar Aswad di tengah surban dan meminta para pemimpin Quraisy untuk memegang masing-masing ujung surban dan memintanya untuk mengangkat bersama-sama. Setelah sampai di dekat Ka'bah ataupun di tempat semula Hajar Aswad, kemudian Nabi Muhammad mengambil dan meletakkan Hajar Aswad di tempat semula. Dari peristiwa tersebut, para penduduk Makkah yang tadinya hampir berselisih kemudian akhirnya menerima segala keputusan Muhammad secara adil, dan itu merupakan keputusan yang sangat bijaksana yang tidak merugikan suatu golongan manapun. Nah, dari sini dapat kita ambil pula suatu contoh ataupun suatu pembelajaran bahwa Nabi Muhammad dalam menyelesaikan masalah memang tidak mementingkan suatu golongan, mementingkan suatu kelompok. Ia mengambil suatu keputusan untuk kebaikan masyarakat ataupun penduduk bersama. Dapat kita rasakan apa ajaran Muhammad yang telah beliau lakukan di zaman dahulu sampai sekarang dapat kita contoh dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Apabila kurang lebihnya mohon maaf. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.